Shalom anak-anak Miss usia 9 sampai 11 tahun. Apa kabarnya kalian hari ini? Miss percaya kalau semua anak-anak Miss dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita masuk dalam daring PPA kita di hari yang kedua, yaitu Kurnas, Kurikulum Nasional, dan hari ini kita masuk dalam materi Aku lemah lembut seperti Yesus. Berikut adalah percobaan tentang tenggelam dan terapung. Di sini sudah ada beberapa alat dan bahan seperti air, mangkok yang berisi air, kemudian ada kotak kosong, kemudian juga ada batu. Kita perhatikan kotak tersebut terapung dan sekarang akan diisi batu. Kita lihat apa yang terjadi, apakah masih terapung ataukah tidak. Dan ternyata kotak tersebut tenggelam. Penjelasannya yang pertama, air memiliki massa atau berat. Benda-benda mengapung karena massa benda lebih kecil daripada massa air. Benda tenggelam karena massa benda lebih besar daripada massa air. Dan sekarang coba kita lihat percobaan yang satu ini, di mana sudah ada dua wadah yang berisi air. Wadah pertama adalah wadah air mineral biasa, dan akan kita masukkan telur ayam mentah. Kita lihat apa yang terjadi, bahwasanya telur tersebut tenggelam sampai ke dasar wadah. Wadah yang kedua kita akan isi dengan garam. Kemudian kita akan aduk hingga merata, hingga air tersebut menjadi air larutan garam. Dan selanjutnya kita akan memindahkan telur tersebut ke dalam wadah larutan air garam. Dan kita lihat apa yang terjadi dan apa sih perbedaannya ketika telur tersebut kita masukkan ke wadah air biasa dan ketika dimasukkan ke dalam wadah air garam. Kita masukkan. Nah, bisa kita lihat perbedaannya, bahwasanya telur tersebut tidak tenggelam tapi mengapung. Jelas ya? Mengapa telur yang tenggelam di air tawar dapat mengapung di air asin? Penjelasannya, air garam memiliki berat atau massa yang lebih besar daripada air tawar, sehingga menekan telur ke permukaan. Kuncinya adalah kadar garam. Lebih besar kadar garamnya, daya tekannya akan menjadi lebih kuat. Dalam Matius 5 ayat 13 dikatakan bahwa kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Dan sekarang coba kalian pikirkan satu hal yang sering sekali membuat kalian merasa kesal ataupun merasa lepas kendali. Miss percaya setiap kita pastinya punya waktu-waktu tertentu saat kita merasa kesal, saat kita sedang lepas kontrol. Dan yang terpenting adalah apa yang kita lakukan setelah kita tahu bahwa hal itu tidak baik. Jika kita tahu mengapa kita merasa kesal, pastinya lah kita akan lebih mudah mencari tahu bagaimana kita akan menyelesaikannya. Nah, setelah melihat percobaan tadi, apa sih yang dapat kita pelajari dari air garam dan air tawar? Yang pertama, kita sebagai anak-anak Tuhan diperintahkan untuk selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Yang kedua, bagaimana caranya?
yaitu kita boleh datang sama Tuhan dengan berdoa, banyak membaca firman Tuhan. Dari Alkitab kita bisa banyak belajar bagaimana tokoh-tokoh Alkitab tetap bisa bersikap lemah lembut sekaligus tegas. Yang ketiga, mengapa sih kita harus lemah lembut? Kelemah lembutan melunakkan kekerasan. Kekerasan hati orang lain, mungkin kemarahan orang lain, kesalahan orang lain, sama seperti garam yang memiliki kekuatan untuk menekan benda berat sekalipun benda tersebut inginnya ke atas. Ingat anak-anak, bahwasanya kelemah lembutan tidak ada hubungannya dengan bertingkah seperti wanita atau lemah gemulai. Lemah lembut berarti penuh kasih dan kesabaran. Dan 3 hal yang perlu ingatkan, yang perlu tekankan hari ini, di akhir pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, jangan lupa berdoa, meminta Tuhan untuk membentuk kita menjadi lemah lembut sama seperti apa yang Tuhan mau. Yang kedua, tetap hidup taat kepada Tuhan dan bersyukur atas semua yang kita miliki. Dan yang ketiga, ingat bahwa masing-masing dari kita adalah istimewa dan Tuhan pasti memimpin kita menjadi seseorang yang istimewa jika apa? Jika kita mau tetap mengikut Tuhan dan taat pada firman Tuhan. Sekian materi Kurnas yang bisa disampaikan hari ini. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.